Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sudah membahas tentang bagaimana Islam mengkualifikasi pemerintah atau pemimpin yang baik untuk satu negeri yang mayoritasnya adalah penduduknya muslim. Dan kita sebagai penduduk muslim harus memilih pemimpin juga muslim. Sebagaimana di Indonesia, pada waktu dekat ini kita akan mengadakan pemilu yang dimana kita harus memilih pemimpin atau presiden. Dalam hal ini calon presiden kita adalah 3 orang. Yang pertama adalah Anies, kemudian kedua adalah Pak Prabowo, yang ketiga adalah Pak Ganjar. Bagaimana kita harus menilai mereka, saya sudah membahasnya di video yang lalu. Jadi silahkan cek terlebih dahulu video yang lalu. Kita akan membahas satu kalimat atau satu frase gitu ya, yang harusnya tidak boleh diucapkan oleh para pemimpin atau para calon pemimpin kita, dimana ketika mereka berharap dengan mengucapkan kalimat ini mereka akan mendapatkan tambahan dukungan, entah itu dari dukungan dana ataupun dukungan suara dari orang-orang yang juga menyetujui kalimat ini. Jadi kalimat apa itu? Sebetulnya kalimat ini bukan hanya diharamkan oleh para calon pemimpin, tapi diharamkan juga kepada seluruh kaum muslimin di dunia yang mereka mengaku bahwasanya agamanya adalah Islam, yang mengaku bahwasanya Tuhannya adalah Allah, yang mengaku bahwasanya nabinya adalah Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Ucapan yang saya maksud adalah ucapan Selamat Hari Natal. Jadi mengapa umat muslim dilarang keras untuk menyatakan Selamat Hari Natal, mengucapkannya kepada kaum Nasrani? Kita akan membahas satu persatu. Bolehlah kita mengatakan bahwasanya Selamat Hari Natal kepada kaum Nasrani, dikarenakan dalilnya adalah toleransi. Toleransi mana yang disebutkan? Toleransi mana yang dimaksud oleh mereka? Sedangkan Islam adalah agama yang paling toleransi kepada sesamanya, kepada sesama Islam maupun kepada kaum manusia secara umum. Yang saya maksudkan adalah kaum non-muslim juga. Toleransi dalam agama Islam adalah toleransi dalam hal dunia. Sedangkan dalam hal akhirat atau dalam hal agama kita tidak ada toleransi. Dalam hal kepercayaan, jika kita bertoleransi dengan orang lain, maka bisa-bisa kita keluar dari agama Islam. Contohnya adalah mengucapkan Selamat Natal. Apakah benar-benar mutlak haram, ataukah masih ada celah di sana, atau masih ada selisih pendapat antar para ulama? Pertama-tama kita akan membahas arti kata Natal itu sendiri. Natal itu kalau tidak salah berasal dari bahasa Portugal yang artinya kelahiran, dan sudah masyhur di kalangan para Nasrani. Hari Natal adalah hari kelahirannya Tuhan mereka, yaitu Yesus, yang kita sebut adalah Isa Al-Masih. Ketika kita menyatakan Selamat Hari Natal, kita sudah menyatakan 3 hal. Yang 3 hal tersebut adalah Nabi Isa atau Yesus adalah anak Tuhan. Kemudian yang kedua, Isa lahir pada tanggal 25 Desember. Yang ketiga, Isa mati disalib, dipalang salib oleh kaum Yahudi. Dan ketiga-tiganya adalah salah. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama, Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan, gitu ya. Mereka bilangnya Isa adalah Tuhan atau Isa adalah anak Tuhan. Jadi mereka mengenal konsep Trinitas, yang mereka sebut Bapa, Isa, dan Roh Kudus. Jadi di dalam Islam, Allah sudah menjelaskan bahwasanya Allah adalah tunggal dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah adalah tunggal, Tuhan adalah satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Sedangkan Isa dalam keyakinan kaum Nasrani dilahirkan oleh Maryam. Sedangkan Tuhan itu tidak dilahirkan dan tidak memiliki anak. Di dalam Al-Quran, konsep Trinitas itu sendiri juga ditentang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyebut Allah adalah satu dari 3. Itu adalah konsep Trinitas yang dibangun di dalam keyakinan Nasrani. Dan agama Islam di dalam kitabnya Al-Quranul Karim sudah menentang hal itu.
Baik, kemudian pengakuan yang kedua, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Apakah benar hal tersebut? Di dalam ajaran mereka juga menyatakan bahwasanya Yesus dilahirkan pada saat domba-domba atau kambing-kambing itu digembalakan di padang rumput. Sedangkan 25 Desember adalah musim dingin. Yang jelas-jelas pada musim dingin, para penggembala tidak akan mengeluarkan domba-dombanya atau kambing-kambingnya ke padang rumput untuk makan. Di dalam Al-Quran sendiri, ketika Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam, pada saat itu Maryam disuruh untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma agar kurmanya jatuh untuk makanan beliau. Sedangkan kita tahu pohon kurma itu masa berbuahnya adalah di saat musim kemarau. Nah, di sini juga sudah salah tentang penempatan tanggal dilahirkannya Tuhan mereka. Yang ketiga, kita ketika mengatakan selamat Natal, kita juga meyakini bahwasanya Isa mati disalib. Isa dibunuh oleh kaum Yahudi di palang salib, yang mereka bilang adalah untuk penebusan dosa umat manusia. Sedangkan di dalam keyakinan kita sudah pernah saya bahas juga di beberapa video yang lalu bahwasanya Isa Al-Masih atau Isa alaihissalam itu tidak dibunuh, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan akan diturunkan di akhir zaman untuk melawan Dajjal Al-Masih. Lantas, apakah kita tidak boleh bertoleransi sama sekali kepada kaum Nasrani atau kaum-kaum non-muslim yang lain? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana konsep toleransi yang benar di dalam agama Islam. Disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarrahum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi Allah tidak melarang kita untuk bermuamalah, melakukan sesuatu hal yang baik, bukan sekedar muamalah saja, berperilaku baik kepada non-muslim, kepada kaum-kaum kafir, selama mereka tidak memerangi kita, selama mereka tidak mengusir kita dari tanah kita. Kita sebagai kaum muslimin tentunya harus berperilaku baik kepada kaum non-muslim dengan cara membantu semua kebutuhan mereka selagi kita mampu dan tidak memberatkan diri kita. Namun ketika yang diminta oleh mereka kepada kita adalah suatu pertolongan, yang dengan pertolongan itu membantu mensyiarkan agama mereka atau membantu mereka dalam hal peribadatan mereka, maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal tersebut. Dalil yang sangat pasti, yang jelas-jelas kita harusnya beriman akan hal ini adalah logika sederhana yang kita ketahui. Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi sekaligus rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Yahudi. Pada saat Nabi Isa diutus adalah sebelum jauh ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Otomatis ketika Nabi Isa alaihissalam sudah wafat dan pada zaman Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun merayakan ataupun mengucapkan Natal kepada kaum Nasrani, baik itu di Madinah ataupun di negeri-negeri yang lain. Mungkin agama Islam bisa diterima, tapi Nabi SAW tidak pernah melakukan hal tersebut. Nabi melakukan dakwah Islam dengan cara yang lain, tidak dengan mengakui bahwasanya Isa adalah Tuhan atau Isa adalah anak Tuhan. Kemudian ada pertanyaan pada zaman kita saat ini, ketika kita di suatu pekerjaan, kita bekerja pada seseorang non-muslim dan bos kita atau atasan kita menyuruh kita, bahkan memaksa kita untuk mengucapkan selamat Natal atau memakai atribut-atribut keagamaan, bolehkah kita tetap melaksanakan perintah dari atasan kita? Pertanyaannya sederhana. Kita lebih memilih atasan kita atau kita memilih akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ketika kita beriman kepada Allah, maka rezeki yang kita peroleh itu juga dari Allah? Bahkan rezekinya bos kita, walaupun dia adalah orang kafir, rezekinya adalah rezeki dari Allah, karena sifat rahmannya Allah melingkupi seluruh makhluk, baik itu umat Islam maupun umat non-Islam, umat yang tidak atau belum mempercayai Allah sebagai Tuhan mereka. Itu adalah sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ada beberapa ulama yang menyatakan ketika kita menduduki satu posisi,
pejabat publik di satu negara yang negara itu heterogen dalam hal beragama. Tidak satu agama Islam gitu ya, tapi warga negaranya beberapa agama seperti di Indonesia ini. Bolehkah pejabat itu mengucapkan selamat Natal atau mengucapkan hari perayaan yang lain? Segelintir ulama menyatakan diperbolehkan, asal menyatakan selamat Natal atau selamat perayaan keagamaan itu dengan cara tidak pribadi. Maksudnya seperti apa? Tidak menyatakan bahwasanya saya secara pribadi menyatakan selamat Natal, tetapi dia menyebut saya pejabat publik, misalnya sebagai Menteri Keagamaan, kami Menteri Keagamaan menyatakan atau mengucapkan selamat hari Natal pada mereka yang mengucapkan. Dia memakai atribut jabatannya untuk mengucapkan hari perayaan yang memang dirayakan oleh beberapa warga yang memang berdomisili dan merayakan di negeri itu. Mungkin juga ada orang yang berkata bahwasanya itu kan cuma kata-kata, itu kan tidak berpengaruh pada keimanan kita. Ingat ya, di dalam Islam kata-kata atau ucapan kita itu begitu penting. Bukankah syarat masuk ke dalam agama Islam adalah mengucapkan kalimat syahadat? Itu hanya sekedar ucapan. Contoh lagi di dalam agama Islam, bukankah ketika kita menikah, kita mengucapkan akad nikah, dan itu adalah ucapan. Ucapan yang merubah sesuatu hal yang haram menjadi sesuatu hal yang halal, bahkan itu disukai dan dicintai oleh Allah. Ketika kita belum menikah, kita bersetubuh dengan lawan jenis, itu adalah sesuatu dosa besar, yaitu zina. Sedangkan ketika kita mengucapkan akad pernikahan, maka ketika kita menyetubuhi istri kita, itu adalah ladang pahala kita di sisi Allah SWT. Contoh lain masih dalam pernikahan, dalam bab perceraian, walaupun itu bercanda ataupun itu serius, ketika kita sudah mengucapkan perceraian, kita sudah mengucapkan cerai atau talak kepada istri kita, maka itu juga dihukumi sah dalam agama ini. Itulah pentingnya ucapan atau kata-kata kita di dalam agama Islam. Jangan menganggap remeh kata-kata ya. Itu kan sekedar kata-kata, itu hanya ucapan belaka, tidak mengimani. Hati-hati. Di dalam Islam, ucapan kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita, itu memiliki konsekuensi yang berat. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Dan saya harap para calon pemimpin kita tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suara dukungan. Kalaulah kita ingin menang dalam hal pemilihan presiden atau pemilihan apapun, atau kita sebagai warga biasa tidak sampai melanggar syariat, tidak sampai melanggar batasan-batasan agama. Ketika Allah berkehendak, walaupun kita tidak berusaha membuat orang lain mencintai kita, menyukai kita, mendukung kita, tetapi Allah lah yang membolak-balikan hati manusia. Kalau Allah sudah berkehendak semua manusia, semua warga Indonesia memilih Anda sebagai pemimpin, maka Anda akan menjadi pemimpin di negeri ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.